dari Prodi PGSD kelas B dengan NIM 211299. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat manusia dan perkembangannya dalam pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah landasan pendidikan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat. Pertama yaitu sosok manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tumbuh anak. Definisi lain tentang pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bukan suatu pendidikan yang terstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi besar dan menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan program yang telah mendesakan diri pada sistem pendidikan tersebut. Pentingnya pendidikan seumur hidup karena pendidikan seumur hidup menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Pendidikan seumur hidup juga merupakan suatu kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. Pendidikan seumur hidup lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada pendidikan. Pendidikan seumur hidup menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pendidikan. Yang pertama yaitu faktor tujuan pendidikan. Yang pertama itu menurut VH Konstam bahwa tujuan pendidikan adalah menolong manusia yang sedang bertumbuh supaya ia dapat menikmati kedamaian batin dan tanpa mengganggu atau membebani orang lain. Menurut Socrates, tujuan pendidikan adalah membina manusia agar mampu menemukan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu hierarki pendidikan. Menurut Sumitro, hierarki tujuan pendidikan yaitu tujuan umum atau tujuan akhir pendidikan. Disebut juga tujuan yang disempurnakan, baik jasmani maupun rohani. Penghususan tujuan umum yaitu tujuan setiap lembaga pendidikan seperti tujuan pendidikan di TK, SD, SLTP, SMU, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada bagan tentang model kompetensi dalam pelajaran. Nah, dapat dilihat sendiri oleh teman-teman semua bahwa bagan model kompetensi dalam pembelajaran itu seperti itu. Selanjutnya yaitu peranan pendidikan yang berarti
Setiap pendidik itu mempunyai peranan tersendiri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai komunikator yang berfungsi mengajarkan ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sebagai motivator, berfungsi melaksanakan minat dan semangat belajar peserta didik yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah mereka yang berstatus sebagai subjek didik. Pendidik perlu memahami peserta didik pada ciri khasnya, yaitu individu-individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang baik dan individu yang sedang berkembang. Peserta didik itu cuma sedikit diberikan contoh berdasarkan jenis dan tingkatan pendidikan tersebut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik di taman kanak-kanak disebut dengan anak. Yang kedua, peserta didik di sekolah dasar disebut murid. Yang ketiga, peserta didik di sekolah menengah disebut siswa. Yang keempat, peserta didik di perguruan tinggi disebut mahasiswa. Dan yang kelima yaitu peserta didik di pesantren disebut sebagai santri. Yang keenam, peserta didik di pendidikan luar sekolah disebut warga belajar. Yang ketujuh, peserta didik di pelatihan disebut peserta belajar. Faktor lingkungan yang berpusat pada siswa menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, siswa menjadi mitra dalam membuat keputusan tentang kurikulum. Yang kedua, pola duduk yang memudahkan belajar dalam lingkungan kelas yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, kesibukan di dalam kelas yang berpusat pada siswa dengan berbagai macam kegiatan dan kesibukan. Tertentu ada suara-suara yang dapat mengesankan keberisikan, akan tetapi yang sebetulnya itu mencerminkan perlibatan siswa secara aktif dan kreatif. Yang keempat, belajar yang individual tapi mengganggu siswa lain. Dan yang kelima, keputusan dibuat bersama oleh guru dan siswa. Jika mungkin untuk siswa menjadi belajar mandiri, mereka perlu diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Untuk itu, guru dapat melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan sebagiannya, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Menurut M. Amirin memberikan pengertian, sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal yang membentuk suatu kebulatan. Sebagai suatu sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Komponen-komponen sistem pendidikan meliputi berikut ini. Yang pertama, tujuan dan prioritas yang berfungsi untuk memandu kegiatan-kegiatan sistem pendidikan. Yang kedua, belajar atau peserta didik berfungsi dalam proses perubahan kualitas tingkah laku seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Yang ketiga, manajemen OMA yang berfungsi untuk merencanakan, mengordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan formal dan pendidikan non-formal dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan persekolahan yang kita kenal dengan pendidikan formal dan pendidikan
pendidikan non-formal sebagai mitra pendidikan, merupakan sebuah sistem titik pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Itu merupakan jenjang pendidikan yang telah baku. Selanjutnya, pendidikan non-formal itu menampung dan melayani warga negara yang tidak sempat ikut atau menyelesaikan pendidikannya. Pendidikan informal merupakan suatu asas pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal, non-formal, dan informal memang dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena keberhasilannya pendidikan dalam pengertian output pendidikan yang berupa sumber daya manusia, mutunya tidak dapat dilepaskan dari peran subsistem pendidikan. Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa sifat hakikat manusia dan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dapat pada hewan. Ciri-ciri khas tersebut membedakan secara prinsipil dunia hewan dan dunia manusia. Adanya hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan kepada manusia. Sedemikian rupa derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Sekaligus akan menguasai hewan. Salah satu hakikat yang istimewa adalah adanya kemampuan menghayati kebahagiaan pada manusia. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus tumbuh kembangkan melalui pendidikan. Berkat adanya pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan seimbang, sehingga jenis manusia yang utuh. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.